Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan praktikum analisis kadar air yang disusun oleh Sucidia Maira Suherman NPM 41, Sumarsih NPM 42, Ainiyah Fatin NPM 46, Angela Deborah Sinurat NPM 49, Aulia Suryani Putri NPM 50, dan Rahmanisa Nur Amalia NPM 57. Di laporan praktikum ini terdapat lembar pengesahan yang berisi judul percobaan, analisis kadar air, tanggal percobaan 2 Mei 2020, tempat percobaan Laboratorium Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, kelompok 7. Lalu ada abstrak, yang judulnya analisis kadar air. Air merupakan kandungan penting dalam bahan pangan termasuk makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Kriteria ikatan air dalam aspek daya awet bahan pangan dapat ditinjau dari kadar air, konsentrasi larutan, tekanan osmotik, kelembapan relatif berimbang, dan aktivitas air. Air merupakan zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Air diperlukan untuk kandungan proses biokimiawi organisme hidup. Selain digunakan untuk keperluan proses biokimiawi, air terdapat pada setiap bahan atau yang disebut dengan kadar atau kandungan air. Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan pemanasan. Biasanya, kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Prinsip dari metode pengeringan melalui oven adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Kata kunci, air, bahan pangan, kadar air, proses biokimiawi, proses pengeringan. Lalu ada kata pengantar yang isinya seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu ada daftar isi yang di sini ada bab 1 pendahuluan dengan subbab 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan. Lalu ada bab 2 dengan subbab 2.1 kadar air, 2.2 metode oven atau pengeringan, 2.3 kadar air dengan metode oven. Lalu ada bab 3, prosedur percobaan, dengan subbab 3.1 alat dan bahan, 3.2 prosedur percobaan, dan bab 4, hasil pengamatan dan pembahasan, dengan subbab 4.1 hasil pengamatan, 4.2 pembahasan, dan yang terakhir bab 5, penutup. Lalu setelah itu ada daftar pustaka dan lampiran. Bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang. Air adalah substansi kimia yang tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak zat kimia lain. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Kadar air juga dapat mempengaruhi penampakan, rasa, tekstur, dan warna bahan sekalipun. Semua bahan makanan memiliki kadar air yang berbeda, tergantung karakteristik bahan itu sendiri. Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dengan kualitas yang baik. Dengan menentukan kadar air, maka dapat ditentukan proses penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, serta penanganan yang tepat. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka semakin cepat bahan tersebut untuk mengalami kerusakan atau kebusukan. Untuk mengetahui kadar air suatu bahan, maka dilakukan penentuan kadar air. Penentuan kadar air dari suatu bahan makanan sangat penting agar proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat dan dapat memperpanjang daya simpan suatu bahan pangan. Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan dengan oven, metode destilasi, metode kimia, dan metode khusus, seperti kromatografi, Nuclear Magnetic Resonance atau NMR.
Pada praktikum ini, metode yang digunakan adalah metode pengeringan menggunakan oven. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan energi panas. Prinsip dari metode oven pengering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. 1.2 Tujuan untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan. Bab 2 Teori Dasar 2.1 Kadar Air. Analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat disajikan sebagai penilaian kualitas makanan terutama pada standar zat air yang seharusnya terdapat pada makanan. 2.2 Metode oven atau pengeringan. Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya, penentuan kadar air dilakukan dengan cara mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai didapat berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan. Metode pengeringan atau metode pengering yang biasa merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air atau suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Prinsip dari metode oven pengering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut mengalami pemanasan dan sesudah dipanaskan adalah kadar air. 2.3 Kadar air dengan metode oven. Penentuan kadar air dengan metode oven dilakukan dengan mengeluarkan air dari bahan dengan bantuan panas yang disebut dengan proses pengeringan. Analisis kadar air dengan metode oven didasarkan atas berat yang hilang. Oleh karena itu, sampel seharusnya mempunyai kestabilan panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah menguap. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi analisis metode oven diantaranya adalah yang berhubungan dengan penimbangan sampel, kondisi oven, pengeringan sampel, dan perlakuan setelah pengeringan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi oven seperti suhu, gradien suhu, kecepatan aliran, dan kelembapan udara adalah faktor-faktor yang sangat penting diperhatikan dalam metode pengeringan dengan oven. Prinsip metode penetapan kadar air dengan oven atau thermogravitimetry yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Penimbangan bahan dengan berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan dan cara ini relatif mudah dan murah. Percepatan menguapkan air serta menghindari terjadi reaksi yang lain karena pemanasan, maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah atau vakum. Namun terdapat kelemahan cara analisis kadar air dengan cara pengeringan, yaitu bahan lain selain air juga ikut menguap dan ikut hilang, misalnya alkohol, asam asetat, minyak astiri. Kelemahan lain yaitu dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap lainnya, dan juga bahan yang mengandung zat pengikat air akan sulit melepaskan air walaupun sudah dipanaskan. Suatu bahan yang telah mengalami pengeringan lebih bersifat hidroskopis daripada bahan aslinya. Oleh karena itu, selama pendinginan sebelum penimbangan, bahan telah ditempatkan dalam ruang tertutup kering, misalnya dalam asikator atau desikator yang telah diberi zat penyerap air. Penyerapan air atau uap ini dapat menggunakan kapur asam sulfat, silika gel, klorida kalium hidroksid, kalium sulfat, atau barium oksida. Bab 3. Prosedur percobaan. 3.1 Alat dan bahan. 3.1.1 Alat.
Yang pertama ada cawan, oven, desikator, timbangan analitik, penjepit crucible. 3.1.2 bahan tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. 3.2 prosedur percobaan. Yang pertama, kalibrasi cawan porselin, oven, desikator, dan silika gel sebelum digunakan. Umumnya, laboran yang melakukannya. Kedua, setelah itu, timbang sampel tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. 3. Masukkan ke oven yang telah diatur suhunya 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, dinginkan ke dalam desikator. Perlakukan pemanasan sampel dilakukan hingga peroleh berat yang konstan. Perhitungan. Untuk menghitung kadar air persen dengan rumus, massa sampel awal dikurang massa sampel akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%, atau A dikurang BN dibagi A dikali 100%. Bab 4. Hasil pengamatan dan pembahasan. 4.1 pengamatan. Sampel tepung tapioka, kondisi awalnya wadahnya 0,27 gram, sampel awalnya 10 gram, wadah ditambah sampel 10,27 gram, kondisi akhirnya wadah ditambah sampel 1,55 gram, sampel akhirnya 1,28 gram, tepung beras, kondisi awalnya wadahnya 0,23 gram, sampel awalnya 5 gram, wadah tambah sampel 5,23 gram, kondisi akhir wadah tambah sampel 0,78 gram, sampel akhirnya 0,55 gram. Tepung terigu, kondisi awalnya wadahnya 0,19 gram, sampel awalnya 3,35 gram, wadah ditambah sampel 3,54 gram, kondisi akhir wadah ditambah sampel 0,81 gram, sampel akhirnya 0,62 gram. Kondisi awal tepung terigu wadahnya 0,20 gram, sampel awalnya 2,58 gram, wadah ditambah sampel 2,78 gram. Kondisi akhir wadah ditambah sampel 0,33 gram, sampel akhirnya 0,13 gram. Perhitungannya, berat BN sama dengan berat sampel ditambah wadah setelah dipanaskan, dikurang berat wadah pada kondisi awal. Yang pertama, berat sampel BN sama dengan 1,5 dikurang 0,26 sama dengan 1,24 gram. Yang kedua, berat sampel BN sama dengan 0,78 dikurang 0,23 gram sama dengan 0,55 gram. Yang ketiga, berat sampel BN sama dengan 0,81 dikurang 0,19 sama dengan 0,62 gram. Yang keempat, berat sampel BN sama dengan 0,33 dikurang 0,20 sama dengan 0,13 gram. 4.2 Pembahasan. Kadar air dalam suatu bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan makanan tersebut. Kadar air bahan makanan yang tidak memenuhi syarat, maka bahan makanan tersebut akan mengalami perubahan fisik dan kimiawi yang ditandai dengan tumbuhnya mikroorganisme pada makanan sehingga makanan tersebut tidak layak konsumsi. Penentuan kadar air yang dilakukan pada praktikum ini menggunakan metode pengeringan oven. Sampel yang digunakan pada praktikum ini adalah tepung tapioka,
tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. Wadah yang digunakan dalam praktikum ini adalah cawan porselin. Pertama-tama, cawan porselin ditimbang. Setelah itu, timbang berat sampel, kemudian masukkan sampel ke dalam cawan porselin. Cawan porselin yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius untuk dikeringkan selama 1 jam atau sampai didapatkan berat yang konstan. Setelah keluar dari oven, cawan porselin dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan. Setelah keluar dari desikator, cawan porselin yang berisi sampel ditimbang kembali. Langkah tersebut dilakukan secara berulang sampai mendapat berat yang konstan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada sampel atau tepung tapioka, diperoleh berat wadah pada kondisi awal adalah 0,27 gram. Berat sampel 10 gram, sehingga total berat wadah dengan sampel 10,27 gram. Namun, setelah dilakukan pengeringan di dalam oven, terjadi perubahan berat wadah plus sampel menjadi 1,55 gram. Untuk mengetahui berat sampel setelah dikeringkan, yaitu dengan cara mengurangi berat sampel ditambah wadah setelah dikeringkan dengan berat wadah pada kondisi awal. Maka didapat berat sampel pada kondisi akhir sebesar 1,28 gram. Dari data-data tersebut, maka didapatkan persen kadar air pada sampel tepung tapioka sebesar 0,87%. Pada sampel tepung beras, diperoleh berat wadah pada kondisi awal adalah 0,23 gram. Berat sampel 5 gram. Sehingga total berat wadah dengan sampel 5,23 gram. Namun, setelah dilakukan pengeringan di dalam oven, terjadi perubahan berat wadah. Dan ditambah sampel menjadi 0,78 gram. Untuk mengetahui berat sampel setelah dikeringkan, yaitu dengan cara mengurangi berat sampel dan wadah setelah dikeringkan dengan berat wadah pada kondisi awal. Maka didapat berat sampel pada kondisi akhir sebesar 0,55 gram. Dari data tersebut, maka didapatkan persen kadar air pada sampel tepung beras sebesar 0,89%. Pada sampel tepung terigu, diperoleh berat wadah pada kondisi awal adalah 0,19 gram. Berat sampel 3,35 gram, sehingga total berat wadah dengan sampel 3,54 gram. Namun setelah dilakukan pengeringan di dalam oven, terjadi perubahan berat wadah dan sampel menjadi 0,81 gram. Untuk mengetahui berat sampel setelah dikeringkan, yaitu dengan cara mengurangi berat sampel dan wadah setelah dikeringkan dengan berat wadah pada kondisi awal. Maka didapat berat sampel pada kondisi akhir sebesar 0,62 gram. Dari data-data tersebut, maka didapatkan persen kadar air pada sampel tepung terigu sebesar 0,81%. Pada sampel tepung jagung, Diperoleh berat wadah pada kondisi awal adalah 0,20 gram. Berat sampel 2,58 gram. Sehingga total berat wadah dengan sampel 2,78 gram. Namun setelah dilakukan pengeringan di dalam oven, terjadi perubahan berat wadah plus sampel menjadi 0,33 gram. Untuk mengetahui berat sampel setelah dikeringkan, yaitu dengan cara mengurangi berat sampel plus wadah setelah dikeringkan dengan berat wadah pada kondisi awal. Maka didapat berat sampel pada kondisi akhir sebesar 0,13 gram. Dari data tersebut, maka didapatkan persen dari air pada sampel tepung jagung sebesar 0,95%.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi analisis air metode Oven di antaranya adalah yang berhubungan dengan menimbang sampel, kondisi oven, pengeringan sampel, dan perlakuan setelah pengeringan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi oven seperti suhu, gradien suhu, kecepatan aliran, dan kelembapan udara adalah faktor-faktor yang sangat penting diperhatikan dalam metode pengeringan dengan oven. Penentuan kadar air suatu bahan pangan bergantung pada sifat bahan itu sendiri. Setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kandungan air yang terdapat di dalamnya dapat dipengaruhi letak dan ikatan yang dibentuk air dengan senyawa lain. Yang terdapat pada bahan pangan. Perbedaan kadar air dalam suatu bahan juga disebabkan karena perbedaan bahan, metode dan suhu serta proses penyimpanan. Bab 5. Penutup. Dalam menentukan kadar air dalam sampel, makanan atau bahan pangan sangat memengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan. Kadar air suatu bahan dipengaruhi oleh jenis bahan itu sendiri. Ada dua faktor pada saat proses pengeringan, yaitu yang berhubungan dengan udara pengering dan faktor yang berhubungan dengan sifat bahan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kandungan kadar air pada tepung tapioka sebesar 0,87%, tepung beras 0,89%, tepung terigu 0,81%, dan tepung jagung 0,95%. Besarnya kandungan air pada bahan makanan memengaruhi kualitas dan daya simpan bahan makanan tersebut. Daftar pustaka. Puri Lamlani, Meita Indah, dan kawan-kawan. 2015, analisis kadar air, metode oven atau AOAC 1995. Universitas Indonesia. Harto, terbit tahun 2004. Judulnya Kimia Pangan dan Gizi. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Kemudian Andarwulan Nuri dan kawan-kawan, terbit tahun 2011. Judulnya Analisis Pangan. Analisis Pangan Dian Rakyat. Diterbitkan oleh Dian Rakyat di Jakarta. Kemudian Winarto tahun 2004, judulnya Kimia Pangan dan Gizi, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Kemudian AOAC 1984, judulnya Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical. Kemudian Chemistry 14 tahun edisi Virginin AOC. Kemudian ada Direktorat Gizi Departemen Kesehatan tahun 1972. Judulnya Daftar Komposisi Bahan Makanan. Diterbitkan oleh Baharat di Jakarta. Smooth Study HC dan Wells WW pada tahun 1997. Judulnya Spontaneous Conversion of L. Kemudian ada dehydroascorbic acid to L-ascorbic acid and L-L-tetroascorbic acid. Biochemistry dan Biofisik 1992. Judulnya Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan di Bogor, FAU Pangan dan Gizi IPB. Kemudian ada Winarto
G 1993, judulnya Pangan Gizi, Teknologi dan Konsumen di Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Kemudian ada Sri Suhada tahun 2015, judulnya Laporan Mingguan Praktikum Analisis Pangan Penentuan Kadar Air Universitas Mataram. Rika Amelia tahun 2017, Penentuan Kadar Air pada Bahan Pangan Universitas Sumatera Utara. Laurencia Stevi tahun 2017, judulnya Praktikum Analisis Kadar Air Universitas Pajajaran. I. Dewa Ayu Bintang Damayanti tahun 2015, laporan praktikum analisis pangan kadar air Universitas Udayana. Lampiran, untuk menentukan kadar air tepung tapioka dihitung dengan rumus kadar air 100% sama dengan A min BN per A, atau 10 gram dikurangi 1,28 gram per 10 gram kali 100% sama dengan 0,87%. Kemudian untuk tepung beras, kadar airnya 5 gram dikurangi 0,55 gram dibagi 5 gram kali 100% sama dengan 0,89%. Kemudian untuk menentukan kadar air tepung terigu sama dengan 3,35 gram dikurangi 0,62 gram dibagi 3,35 gram dikali 100% sama dengan 0,81%. Untuk tepung jagung sama dengan 2,58 gram dikurangi 0,13 gram dibagi 2,58 gram dikali 100% sama dengan 0,95%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.